Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita tentu sudah sangat mengenal peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki yang dicatat pada saat itu. Belum termasuk perempuan dan anak-anak yang juga hadir pada peristiwa itu. Peristiwa ini dicatat dalam keempat Injil. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas dan juga Yohanes. Dan walaupun kita sudah sangat mengenal kisah ini, tetapi mari kita merenungkannya lagi dan kita akan menarik pelajaran-pelajaran serta berkat-berkat rohani dari dalamnya. Renungan firman Tuhan hari ini akan kita dasarkan dari Yohanes pasal 6 ayat 1-15. Dan kisah yang sama juga dicatat di dalam Matius pasal 14, Markus pasal 6 dan Lukas pasal 9. Suatu ketika Yesus dan murid-muridnya pergi ke seberang Danau Galilea, ke sebuah tempat yang sunyi untuk menyendiri di sana. Tetapi orang banyak mengetahuinya dan kemudian mereka datang berbondong-bondong. Dan Yesus kemudian mengajar mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara mereka. Sampai kemudian hari menjelang malam dan tiba waktunya untuk pulang, orang banyak ini belum makan seharian. Dan di tempat itu tidak tersedia cukup makanan bagi mereka. Kita tahu kelanjutan kisahnya bahwa kemudian Yesus menyediakan makanan bagi ribuan orang ini dari 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil. Mari kita belajar beberapa hal dari peristiwa ini. Yang pertama adalah ketika kita mengikuti Yesus, bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Mari kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Uang yang ada pada murid-murid pada saat itu tidak cukup digunakan untuk menyediakan makanan bagi sekian banyak orang. Di tempat itu pun pada saat itu juga tidak ada makanan yang cukup. Ini adalah sebuah masalah karena tidak mungkin untuk membiarkan orang banyak ini pulang ke tempat mereka masing-masing, ke tempat-tempat yang jauh, dalam kondisi mereka kelaparan. Ini adalah sebuah hal yang kadang-kala kita alami dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita berpikir bahwa kalau kita mengikuti Yesus, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita setia kepadanya, maka hidup kita pasti terbebas dari masalah. Padahal tidak demikian. Masalah adalah hal yang normal terjadi dalam kehidupan setiap manusia, termasuk bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang mengikut Tuhan. Di sepanjang Alkitab kita bisa melihat tokoh-tokoh, pahlawan-pahlawan iman di sana. Hidup mereka bukanlah kehidupan yang mulus. Semua tokoh-tokoh dalam Alkitab menghadapi masalah dalam kehidupan mereka. Bahkan tidak jarang masalah itu adalah masalah-masalah yang besar. Itu adalah realita yang harus kita terima, yang harus kita hadapi. Dan janganlah kita kemudian menjadi kecewa kepada Tuhan. Janganlah kita protes kepada Tuhan ketika kita harus menghadapi masalah dalam hidup ini. Bahkan ada orang-orang yang karena kecewa kepada Tuhan, mereka kemudian meninggalkan Tuhan. Mereka berpikir bahwa ikut Yesus itu berarti bebas masalah, bebas dari masalah. Tapi ketika masalah datang, mereka menjadi kecewa dan mereka meninggalkan Tuhan. Kita ingat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka keluar dari perbudakan kepada sebuah tempat yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan. Tempat yang penuh dengan berkat menuju ke tanah perjanjian. Tetapi dalam perjalanan mereka di padang gurun ketika mereka menghadapi masalah, mereka kemudian bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mengeluh, mereka protes kepada Tuhan. Sehingga akhirnya mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan perlu mengubah pola pikir mereka. Tuhan perlu mengubah hati bangsa Israel ini sebelum mereka siap masuk ke tanah perjanjian. Janganlah kita menjadi seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang mengeluh kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Saya sungguh diberkati dengan kesaksian dari banyak saudara seiman
yang walaupun mereka menghadapi persoalan, menghadapi masalah, ada yang menghadapi masalah kesehatan yang tidak kunjung sembuh, tetapi mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Mereka bahkan bersemangat untuk melayani Tuhan. Mereka bahkan tetap bersuka cita. Sungguh ini sebuah contoh, sebuah teladan yang baik bagi kita semua. Kita harus sadar bahwa itu adalah realita kehidupan yang harus kita terima. Bahwa kita ketika mengikuti Yesus tidak berarti bahwa kita bebas dari masalah. Hal yang kedua adalah Yesus peduli kepada masalah kita, kepada persoalan kita. Dalam catatan Matius pasal 14, Markus pasal 6, dan Lukas pasal 9, di situ dicatat bahwa murid-murid memberikan sebuah usulan kepada Yesus supaya menyuruh orang banyak ini pulang dan biarkan mereka mencari makanan atau membeli makanan bagi diri mereka masing-masing di desa-desa di sekitar situ. Tetapi Yesus tidak menyetujui usul ini. Ini memang usul yang memudahkan murid-murid karena mereka tidak perlu memikirkan bagaimana menyediakan makanan bagi banyak orang. Tetapi Yesus peduli kepada banyak orang ini. Yesus berkata kepada murid-murid bahwa kamu harus memberi mereka makan. Dalam pelayanannya di dunia ini, Yesus sangat peduli kepada kebutuhan setiap orang. Begitu banyak orang yang sakit yang disembuhkan oleh Yesus. Seringkali Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang-orang yang menderita, yang membutuhkan pertolongan. Yesus juga peduli kepada kehidupan yang hancur karena dosa. Kita ingat seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa dan hendak dilempari dengan batu oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus mengampuni dosanya dan bahkan Yesus memulihkan kehidupannya. Yesus juga peduli dengan kebutuhan keseharian kita. Ketika ada sebuah pesta di Kana yang mengalami krisis, mereka kehabisan air anggur, Yesus hadir dan menolong mereka. Yesus sangat peduli dan dia mau menolong setiap permasalahan dan persoalan yang kita hadapi. Bukan saja dia peduli, tetapi dia juga telah turut merasakan penderitaan kita. Dalam kehidupannya sebagai manusia, Yesus merasakan penderitaan yang begitu besar. Dia lahir di tempat yang tidak layak. Sepanjang perjalanan kehidupan, Yesus pun dipenuhi dengan berbagai macam penderitaan. Sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita, menanggung penderitaan kita, menanggung semua penyakit kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasakan kesedihan yang kita rasakan. Dia merasakan semua rasa sakit dan kesulitan dalam kehidupan kita. Yesus tetap sama. Yesus yang dahulu dalam hidupnya sebagai manusia menolong banyak orang. Hari ini pun dia juga peduli dan mau menolong kita. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mungkin ada di antara kita yang merasa frustrasi, yang merasa putus pengharapan, yang merasa lelah dengan perjuangan kehidupan kita. Mari kita mengingat bahwa Yesus peduli kepada semua penderitaan dan masalah kita. Dan dia mau menolong kita. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bahwa Tuhan sanggup memakai apa yang ada di tangan kita untuk menjawab kebutuhan kita, bahkan kebutuhan banyak orang. 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh anak kecil ini sama sekali tidak cukup dan sama sekali tidak ada artinya untuk kebutuhan ribuan orang yang sedang kelaparan itu. Tetapi apa yang kita lihat? Iman dari seorang anak kecil yang menyerahkan apa yang dia punya kepada Yesus. Dan kemudian di dalam tangan Yesus, semuanya itu dilipat gandakan menjadi sesuatu yang besar, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 6, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Demikian yang dikatakan oleh Andreas kepada Yesus. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat yang ke-11, lalu Yesus mengambil roti itu,
mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang tampaknya tidak berarti. Tetapi yang kita lihat, Yesus menerimanya dan dia mengucap syukur. Yesus tidak meremehkan, Yesus tidak memandang hina, Yesus tidak memandang enteng sesuatu yang kecil yang diserahkan kepadanya. Demikian juga dalam hidup kita. Kadangkala mungkin kita merasa bahwa pendidikan kita tidak cukup baik. Atau kita melihat ke dalam diri kita, kadangkala kita merasa kita tidak cukup punya kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kita. Kita tidak cukup punya keterampilan untuk memenuhi semua kebutuhan kita yang begitu besar. Kita tidak cukup mempunyai modal untuk melakukan sebuah usaha atau pekerjaan yang ingin kita kerjakan. Tetapi peristiwa ini, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus bisa memakai apa yang ada di tangan kita. Walaupun itu adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin tampaknya tidak berarti. Tetapi mari kita serahkan itu ke dalam tangan Yesus. Biarkanlah Yesus memberkatinya. Dan kemudian apa yang kecil yang bisa kita kerjakan, apa yang kecil yang ada pada kita, dilipat gandakan oleh Tuhan untuk menjawab kebutuhan kita, bahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini, apa yang ada di tangan kita? Yesus tidak menuntut dari kita apa yang tidak kita miliki. Yesus tidak menuntut dari kita apa yang kita tidak bisa kerjakan. Apa yang kita miliki sekarang? Apa yang bisa kita kerjakan sekarang? Mari kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Dan kemudian kita serahkan ke dalam tangan Yesus. Dengan iman yang tulus seperti iman seorang anak kecil tadi. Ketika dia menyerahkan 5 roti dan 2 ikan ini, anak kecil ini sebenarnya dia sedang mengambil resiko. Dia bisa saja kehilangan bekal makan siangnya. Dan dia bisa saja harus pulang dalam keadaan kelaparan. Tetapi dalam imannya yang begitu polos dan tulus kepada Tuhan, dia berikan apa yang dia punya. Dan di dalam tangan Yesus, apa yang kecil itu menjadi sesuatu yang dapat menjawab kebutuhan yang begitu besar. Hari ini mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang begitu besar di depan kita. Tetapi kita percaya bahwa dengan apa yang ada di tangan kita, kita bisa menyerahkannya kepada Yesus untuk dipakai dan diberkati untuk menjawab kebutuhan kita. Kita telah belajar 3 hal hari ini. Yang pertama adalah bahwa ketika kita mengikuti Yesus, bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Kita masih mungkin akan menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup ini. Pelajaran yang kedua adalah Yesus peduli. Yesus memperhatikan kebutuhan kita. Yesus merasakan seluruh penderitaan kita dan Dia mau menolong kita. Yang ketiga adalah apa yang ada di tangan kita hari ini. Mungkin itu hal-hal yang sederhana, hal-hal yang tampaknya tidak berarti dibandingkan dengan kebutuhan kita yang begitu besar. Tetapi apa yang ada di tangan kita itu, mari kita serahkan kepada Yesus untuk Dia berkati, dan kemudian di dalam tangan Tuhan, apa yang sederhana yang kita miliki itu, yang bisa kita kerjakan itu, akan dilipat gandakan oleh Tuhan untuk menjawab kebutuhan kita, bahkan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa bagi setiap masalah dan kebutuhan kita. Dan kita semua percaya dan kita yakin bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Di tengah kelemahan tubuh mereka, kiranya Tuhan berkenan memberi kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan ketabahan kepada mereka. Dan kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit.
Kiranya Engkau berkenan menjamah mereka dengan tangan Tuhan yang penuh kasih, tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu maka semua penyakit kami disembuhkan. Karena itu kami berdoa mohon anugerah Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, mohon kesembuhan dari Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami krisis, keluarga-keluarga yang sedang mengalami konflik, yang sedang berada dalam keadaan tidak harmonis, di mana kasih antara orang tua dan anak, suami dan istri mulai hambar. Kami berdoa mohon pemulihan Tuhan atas setiap keluarga anak-anak Tuhan. Hati setiap anggota keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Kasih dan pengampunan dicurahkan oleh Tuhan di dalam hati mereka semua. Dan kiranya Engkau berkenan memulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga keluarga kembali menjadi tempat di mana suasana surga, damai dari Tuhan dirasakan oleh setiap anggota keluarga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, dalam pekerjaan dan usaha mereka. Kiranya Engkau berkenan membuka jalan dan memberikan pertolongan. Bagi mereka yang belum mendapat pekerjaan, kiranya Engkau berkenan memberikan lapangan pekerjaan yang baik. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi, kami mohon anugerah Tuhan. Mohon Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap masalah ekonomi yang dihadapi. Juga bagi saudara-saudara kami yang mengalami masalah dalam usaha mereka. Kiranya Tuhan membuka jalan, Tuhan memberi hikmat, Tuhan yang menolong, supaya semua permasalahan dalam usaha anak-anak Tuhan diberikan jalan keluar dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami kesedihan, mengalami depresi, yang merasa tertekan karena berbagai hal. Kami berdoa kiranya Engkau memulihkan hati mereka semua. Kiranya Engkau yang membalut luka-luka hati mereka. Mereka yang sedang tertekan, yang sedang mengalami depresi. Kiranya Tuhan yang memberi kelegaan. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan dan memulihkan jiwa mereka. Permasalahan-permasalahan yang lain yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau memohon anugerah serta pertolongan Tuhan untuk setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu, apapun bentuknya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa peduli akan kehidupan kami. Engkau senantiasa peduli akan setiap masalah dan persoalan kami. Dan pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau mendengar seruan, doa, dan permohonan kami ini. Dan kami mau menjalani hidup kami dengan penuh iman kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saat ku lemah, hampir tak berdaya, saat ku hancur, berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajah-Mu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu.
selalu sempurna dan selesai di hidupku. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Selesai di hidup.